kalau memang kami bisa membuktikan bahwa itu milik kami, ya pasti negara memberikan sertifikatnya. Mungkin bisa disampaikan pada kami lagi, Pak? Sertifikat itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Jadi berapapun luas tanahnya sebaiknya kita sertifikatkan. Itulah untuk menjamin kepastian hukum. Dan itu adalah untuk anak kita, untuk cucu kita berikutnya. Ya, dan juga sertifikat itu adalah memiliki nilai lain. Yaitu dia punya bisa kita kapitalisasikan. Untuk apa? Untuk misalnya kita berusaha. Maka kita bisa bisa kita bawa ke bank karena bankable. Atau kita bawa kepada lembaga-lembaga keuangan lainnya. Itulah mudah bisa diterima. Jadi ada banyak hal dengan sertifikat ini. Nah, karena itu berbagai program dilakukan untuk melakukan sertifikasi tanah ini, seperti PTSL. Itulah adalah program yang kita buat dengan target yang sampai setahun 6 juta. Ya. Dan itulah diberi target tersebut oleh Presiden. Dan setiap tahun sebelum COVID itu adalah selalu itu bisa kita capai target tersebut. Kementerian ATR BPN itu bisa mencapai target tersebut. Dan sekarang ini sedikit tertindas. Karena apa? Karena COVID. Jadi ada refocusing anggaran. Jadi karena itu adalah anggaran ya ditarik kembali untuk kita memberikan perhatian terhadap COVID ini. Karena menurut sejumlah ahli, menyelesaikan persoalan COVID itu adalah bagian daripada persoalan ekonomi kita sekarang ini. Kalau itu sudah selesai, maka akan menjadi berbeda nanti perkembangan ekonomi kita. Nah, yang kedua, apakah ada persoalan dengan sertifikat? Sebetulnya tidak ada dia persoalan dengan sertifikat ini ketika kemudian dia diurus dengan secara benar. Maksudnya bawalah tanah yang telah clear and clean. Tanah clear and clean itu maksudnya adalah tanah yang tidak ada urusan di belakangnya, tidak ada masalah, tidak ada klaim tumpang tindih. Nah, bawalah dan kemudian di sana minta disertifikatkan. Tentu saja ada keterbatasan tertentu ya pihak BPN untuk melihat hal tersebut. Karena itu ketika tanah tersebut, lahan tersebut disertifikatkan, selain memang harus diperiksa, tentu saja akan ditanyakan apakah tanah ini adalah ada masalah, ada tumpang tindih antara seseorang, antara keluarga dan sebagainya. Kalau tidak, maka akan diberikan sertifikat. Tetapi dalam banyak kasus bukan tidak ada kemudian tanah itulah menjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Siombing tadi, bahwa ada klaim merupanya tumpang tindih antara anggota keluarganya dan sebagainya. Itu tidak clear and clean. Nah, itu adalah menjadi masalah. Nah, kalau itu menjadi masalah, mohon maaf, itu satu soal. Tapi di hal lain juga terkait dengan sertifikat ini, faktanya ada juga pihak internal dari BPN juga yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Yang terakhir ada dugaan mantan kepala BPN di salah satu wilayah diduga menerima gratifikasi atau masih diverifikasi atau dalam bentuk suap begitu ya, 1,4 triliun karena menerbitkan atau mencabut 38 sertifikat hak guna bangunan. Itu gimana Pak Taufik? Itu telah di DKI Jakarta yang saya sebutkan saja. Dan itu memang telah terjadi dan sekarang ini adalah yang bersangkutan telah ditersangkakan. Dan sebelum ditersangkakan, itu diberhentikan oleh menteri secara tidak terhormat. Ya, dia merasa sangat yakin karena di belakang dia rupanya ada mafia. Sehingga tanah-tanah orang yang telah sudah ada sertifikat yang saya sebutkan tadi, kemudian dia minta kemudian lurah dan sebagainya untuk bersaksi bahwa tanah ini yang benar adalah milik si orang lain. Kemudian dibawa ke pengadilan. Dibawa ke pengadilan ke sana, di pengadilan itu mafia sudah menunggu. Jadi di dalam di pengadilan negeri, ya, di pengadilan negeri mafia ini menang. Ya, karena ada kesaksian ini, ada kesaksian itu, tanah orang itu berpindah tangan kemudian. Tetapi ketika itulah di pengadilan banding,
mafia kalah. Kemudian ketika kemudian sampai ke Mahkamah Agung, mafia kalah juga. Apa yang dilakukan oleh orang yang tersangka ini, yang telah ditersangkakan oleh kejaksaan ini, dia walaupun sudah melihat hasil di pengadilan banding itu, dikalahkan mafia, tetapi dia tetap membuat sertifikat atas nama mafia tersebut. Karena itu membuat menteri sangat marah. Dan kemudian pejabat-pejabat di kementerian lain, mereka mengadakan rapat dan kemudian memberhentikan Kak Kanwil ini secara tidak terhormat. Kemarin kemudian wartawan itu bertanya kepada saya, bagaimana dengan hal ini? Seperti Fris yang sekarang tanyakan. Saya mengatakan, orang yang bersalah kami tidak akan lindungi. Tetapi kalau misalnya adalah kesalahan-kesalahan sekarang itu karena misalnya ada perubahan undang-undang, administratif, ya kan? Kemudian dia ini dipaksa oleh atasannya dan sebagainya, tidak tahu apa-apa, itu sepenuhnya akan dilindungi oleh kementerian. Dan kami di Kementerian ATR BPN itu ada ahli-ahli hukum yang memang ditugaskan untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah. Tetapi kalau bersalah, kami ATR BPN menghormati proses hukum ya Pak Taufik ya. Silahkan diberikan. Jadi bukan berarti bahwa kalau misalnya sekarang ini sudah ada seperti itu dugaan, itu kan dugaan. Ya. Bukan berarti bahwa itulah di luar dari pengetahuan kementerian. Tidak. Justru orang ini adalah telah diberhentikan secara tidak terhormat. Itu menunjukkan bahwa ada dugaan dia bersalah. Jadi ditersangkakan, tidak ada masalahnya. Baik. Kami mengatakan bahwa tegakkanlah keadilan sebaik-baiknya di sana. Karena dia telah merugikan masyarakat lain. Baik, kita tanyakan kepada Pak Sihombing. Pak Sihombing, kasus macam ini, keterlibatan oknum orang dalam BPN itu gimana masyarakat? Jadi nggak ada kepastian hukum dong. Saya udah megang sertifikat, bisa diganti jadi nama orang lain. Iya. Jadi kalau Anda lagi sertifikat dibatalkan, itu kan penelitiannya kan berjenjang dia. Awalnya di kantor pertanahan setempat, misalnya wilayah mana? Jakarta misalnya, 5 wilayah kota, Jakarta Pusat, Selatan, Barat, Timur, dan Utara. Nah kemudian dari situ diusulkan lagi ke Kanwil BPN. Kanwil itu sama dengan Kapolda, tingkat provinsi atau Pangdam. Nah di situ masuk lagi ke Menteri Agraria Tata Ruang, garis miring Kepala BPN. Jadi itu proses masalah pembatalan sertifikat. Nah, kalau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ataupun pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan atau sering disebut dalam hukum administrasi negara detornomen poa. Nah, ini adalah sanksi tersendiri seperti yang dikatakan oleh Pak Taufik tadi. Udah dicopot jabatannya. Ya, itu sanksi administrasinya sesuai dengan undang-undang ASN. Nah, jadi kalau memang ada di situ oknum-oknum yang bermain, memang bisa juga dilaporkan ke Barreskrim. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat delik pidana, bisa juga dilaporkan ke Barreskrim. Itu sepanjang pengetahuan kami. Dan kami pun sering juga ahli di Barreskrim, baik di tingkat Polda maupun di tingkat Mabes. Nah, jadi bagaimana solusinya? Solusinya oknum-oknum ini yang sengaja membuat palsu atau memalsukan, ya dia masuk delik pidana nanti. Itu dari segi hukum administrasi pertanahannya. Oke, kira-kira bagaimana jalan keluar yang paling sederhana ya Pak? Karena kan nggak mungkin semua orang tahu dan mau bersusah-susah begitu ya mengikuti proses datang ke pengadilan. Kira-kira di BPN sendiri itu memberikan bantuan kepada masyarakat untuk melakukan verifikasi. Tadi Pak Taufik cerita kalau ada yang mau ngajuin bikin sertifikat, diverifikasi dulu, ditanya betul, harus clear and clean. Ini beneran punya dia atau tidak, atau masih bersengketa atau tidak. Kira-kira seperti apa supaya bisa menyederhanakan semuanya, supaya kita juga nggak kesulitan, supaya ada kepastian hukum. Nanti kami bahas selanjutnya di Melek Hukum Saudara.